Nah, saya mau memperkenalkan dua pengajar kita hari ini dan juga narasumber, Mas Cherry dan Mas Alvan. Halo Mas Cherry, Mas Alvan. Gak ada mic-nya ya? Halo. Ya, diulang Mas. Halo Mas Cherry, Mas Alvan. Salam kenal. Ngelawak aja ya. Kita pokoknya di sini fun-fun aja. Apa sih serba-serbi NFT? Jadi salah satu acara edukatif yang dilakukan oleh tim Kognisi melalui proyek NFT-nya dengan tagline NFT untuk edukasi yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi anak-anak muda dari semua latar belakang agar bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk bisa menavigasi di dunia yang sangat canggih dan terus berubah. Gitu Mas. Saya jelasin dulu ya lagi. Caranya tuh gimana untuk mewujudkan itu? Kogi.NFT sedang membuat project NFT yang bernama Kogi.NFT untuk semua orang, khususnya yang memiliki kepedulian pendidikan dan Web3 bersama mengeksplorasi dan membangun sistem pendidikan terdesentralisasi, inklusif, dan menyenangkan. Kali ini Kogi.NFT telah diinisiasikan oleh Kognisi ID dan Growth Center dan didukung oleh Kompas Gramedia Group. Tepuk tangan dulu dong untuk Kogi NFT. Ini akan segera launching mungkin sekitar bulan Oktoberan ya. Nah, untuk kali ini Mas Cherry dan Mas Alvan, kita akan menyapa narasumber kita dulu. Mungkin boleh diinformasikan nih kepada teman-teman yang mengikuti workshop, backgroundnya tuh apa, mungkin lagi sedang ngerjain projectnya tuh apa gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa kenal nih sama tutor kita hari ini. Silakan Mas. Oke, kita akan masuk ke sesi perkenalan dulu. Pertama silakan Mas Cherry. Halo teman-teman, salam kenal. Namaku Cherry Michael. Ya, aku berkecimpung di dunia 3D udah lumayan lama. Dulu aku sebenarnya di event organizer, mengurusi permultimediaan untuk acara-acara corporate ataupun musik. Gitu Mas? Ya, dulu di I.O. saya. Bukan di studio animasi justru. Udah bosen ya di I.O. ya Mas? Lalu setelah di event organizer, saya ke studio animasi as animation director untuk project-project digital maupun komersial. Yeah. Ya itu aja sih. Sekarang saya kerja di salah satu e-commerce dan masih aktif di sana. Begitu teman-teman. Salam kenal semuanya. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Cherry. Hebat ya, dari I.O. terus langsung ke 3D gitu ya. Wah, kita mesti tahu nih ceritanya. Oh ini reels kerjaan-kerjaan saya selama berapa ya? 6 tahun kayaknya. Wah, oke. Silakan. Oh, tepuk tangan untuk Mas Cherry. Jadi Mas, sekarang tuh emang dunia digital
menggila ya. Maksudnya tadi saya lihat ada kerjaan Mas juga nyanyi sekarang udah pakai 4D gitu ya. Iklan udah ikutan gitu ya. Besok saya ngajar gitu juga kali ya Mas. Bantuin ya Mas. Oke, gimana selanjutnya sekarang? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvan Hoirudin, biasa dipanggilnya Alvan. Saya dulu backgroundnya sebagai motion designer, tapi dulu fokusnya lebih ke 2D. Terus selama 3 tahun terakhir saya belajar 3D, terus akhirnya bertemu dengan Cherry, kita kerja bareng, terus habisnya ngerjain project-project bareng dengan berbagai klien dan studio gitu. Terus untuk sekarang saya kalau siang kerja di salah satu e-commerce, terus kalau malam saya full time freelancer, jadi 3D artist. Itu sih. Oke. Ngomong-ngomong nih Mas, saya mau tanya. Yeah. Ini animator, ini logo apa ya? Oh, oke. Jadi ini tuh karakter Kogi. Ini tuh jadi kita nanti bakal banyak melihat karakter Kogi di slide ini sebagai salah satu contoh yang ada di yang ada di dalam slide. Apakah Mas yang mengerjakan? Iya, jadi saya luar biasa sekali, tepuk tangan. Jadi saya sama Cherry mengerjakan proyeknya Kogi dari Kognisi untuk mengerjakan semua aset-aset 3D-nya, karakternya. Ya gitu-gitu. Wah, luar biasa. Pantesan saya tadi pengen tanya kok itu ada ininya ya, internet gitu ya. Ini kayaknya saya nggak ini nih, nggak asing nih. Ternyata Mas yang buat. Nggak di briefing nih. Oke. Ini saya juga ada beberapa showreel, beberapa pekerjaan yang pernah saya lakukan. Jadi memang saya tuh fokusnya lebih ke 2D sebenarnya kalau dibanding sama Cherry. Tadi kan full 3D semua. Jadi saya tuh fokusnya ke 2D, terus habis itu lucu. Belajar ke 3D. Nah, ini saya sama Cherry berkesempatan untuk bergabung dengan Kognisi untuk menciptakan visualnya Kogi. Kogi NFT. Jadi Kogi ini tuh karakter, jadi kita bikin 296 jenis objek. Untuk 296 jenis objek, terus kemudian digabung untuk menjadi 6.000 karakter. Kurang lebih 6.000. Dengan berbagai kombinasi, jadi satu di antara semuanya tuh pasti berbeda-beda gitu. Aduh, lucu banget ya. Kenapa inspirasinya begitu Mas? Ada cabangnya kayak dot susu. Jadi Kogi ini tuh sebenarnya alien dari planet lain gitu. Iya serius alien dari planet lain. Terus lagi berpetualang gitu. Terus kita menciptakan visualnya. Jadi Kogi sebagai alien tuh kalau lagi liburan tuh kayak gimana tuh pakai topi. Atau Kogi kalau semisal jadi astronot tuh seperti apa gitu. Oke, nah kita bisa menciptakan aliens yang baru dari imajinasi kita gitu. Berarti kemarin saya diskusi sama salah satu teman saya di Kognisi, memang dia bilang adalah aliens gitu. Jadi memang benar aliens ya. Iya betul alien. Oke, Kogi sendiri kenapa namanya Kogi? Apakah Mas yang menciptakan atau memang dari tim Kognisi? Dari tim Kognisi. Jadi Mas itu memvisualisasikan si 2D dan juga 3D-nya bersama Mas Cherry ya. Betul. Hasilnya adalah 6.000 piece. 6.000 piece karakter. Tapi yang kita buat cuma 269. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Cherry Yomar Alvin. Dan juga Kognisi dengan akhirnya mempunyai Kogi
si alien ini ya. Itu jadi hashtag tuh Kogi alien. Nah, tuh bisa jualan tuh sekalian. Oke, terima kasih banyak. Nah, jadi teman-teman, ini mungkin aku akan menjelaskan kembali ya teman-teman. Jadi ini apa aja sih yang akan dibahas gitu. Dasar dari Cinema 4D ya untuk pemodel dan rendering 3D terutama saat membuat karakter. Jadi di sini mungkin basic karakter juga akan dijelaskan ya. Lalu yang kedua adalah proses kreatif selangkah demi selangkah serta tips dan triks mudah untuk menggunakan Cinema 4D. Yang ketiga, berlatih memodelkan Kogi 3D menggunakan Cinema 4D dengan sampel dari Mas Cherry juga Mas Alvan ya. Nggak apa-apa nih berarti sama teman-teman. Wah, luar biasa loh kalian hari ini bisa dapat edukasi yang sebegitu penting gitu. Oke, kalau kayak gitu saya kembalikan ke Mas berdua untuk bisa melanjutkan workshop ini. Silakan. Selamat belajar teman-teman. Ya, terima kasih Kak. Oke, jadi ini nanti kita akan belajarnya dibagi 2 sesi. Jadi yang pertama saya sendiri akan menjelaskan secara general aja 3D itu apa aja, terus yang perlu diperhatikan itu apa aja. Terus nanti setelah saya bakal dilanjut sama Cherry. Nanti itu tentang teknikalnya, kayak tombol per tombol, user interface-nya, klik-kliknya yang mana gitu-gitu. Oke, jadi kita tuh selama beberapa bulan terakhir ngerjain Kogi ini. Terus sebenarnya Kogi ini masih belum launching, jadi masih ada di dalam lab gitu istilahnya. Oke, baik. Jadi kita di sini bakal ngebahas tentang overall workflow-nya yang ada di dalam 3D. Jadi 3D itu workflow-nya sebenarnya linear ya. Jadi dari satu step ke step yang lain tuh nggak bisa dilompat-lompat. Jadi misalnya kayak kita modeling, terus habis itu UV, baking, tekstur itu nggak bisa dilompat-lompat. Tetapi kita bisa nge-skip beberapa bagian. Katakanlah kita cuma bikin still image aja. Jadi kita cuma perlu bikin modeling, UV, tekstur. Setelah itu langsung rendering, kita nggak perlu rigging. Bahkan kita juga bisa, kita nggak perlu ngambil step baking. Jadi kita cuma modeling, UV, tekstur, sama render. Oke, jadi kita tuh sebenarnya apa sih UV, apa sih modeling? Kita lanjut. Nah, untuk 3D sendiri itu kalau misal teman-teman ini baru mulai ya, jadi 3D itu ada 3 axis, ada 3 sumbu. Jadi kalau misal 2D itu ada cuma X sama Y. Jadi cuma bisa ke kanan dan ke kiri, atas dan bawah. Tapi kalau semisal 3D itu ada axis Z, ke depan dan ke belakang. Jadi ada depth di dalamnya. Nah, terus ini geometri. Jadi di dalam geometri itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah vertex atau poin. Jadi poin-poin ini tuh yang biasanya ada di sudut-sudut dari tiap objek. Dan sebenarnya 3D itu dikalkulasi oleh komputer itu sebenarnya cuma posisi atau koordinat dari objek-objek itu. Terus habis itu koordinat dari titik-titik itu, maaf. Nah setelah itu titik-titik itu disambungin menjadi edge, menjadi garis ini, jadi garis lurus. Nah setelah garis lurus, ketika semuanya sudah tersambung sama garis, terus komputer bakal ngekalkulasi untuk menutup lubang-lubang itu dengan face atau polygon. Gitu secara secara gampangnya sih kayak gitu. Lanjut. Nah, berdasarkan jenisnya, polygon, ini kan yang kita lihat yang sebelah kanan itu kan yang berkedip-kedip, itu tuh face-nya atau polygonnya itu juga dibagi-bagi. Berdasarkan bentuknya ada triangles, quad, sama n-gon. Kalau triangles tuh titiknya ada 3 seperti ini. Nah, terus habis itu kalau quad itu nanti titiknya ada 4. Terus kalau n-gon itu lebih dari 4. Nah, kenapa ini penting? Soalnya kalau semisal kita bikin suatu model dengan polygon yang triangles, itu nanti bakal susah kita modelingnya dan nggak dynamic. Maksudnya dynamic gimana? Itu nanti kita bakal susah ngerubah bentuk-bentuknya gitu. Jadi nggak friendly lah gitu. Akan bakal memakan waktu yang sangat lama untuk modeling. Dan quad ini, face ini lebih penting pakai yang quad karena nanti akan kebantu sama proses selanjutnya. Oke, langsung kita ke modeling. Ini saya bakal cepet banget, soalnya nanti biar kita bisa langsung terjun ke Cinema 4D-nya, biar bisa langsung pencet-pencet tombol-tombolnya, kita bisa langsung nge-create. Kalau ini saya cuma briefly aja. Nah, di 3D sendiri tuh modeling tuh bermacam-macam. Ada yang sculpting, jadi kita bisa kayak
nge-sculpt kayak tanah liat gitu. Terus ada juga yang polymodeling, terus ada juga yang CAD modeling, terus scanning sama procedural modeling. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk polymodeling sendiri, ini tuh kita ngambil objek-objek sederhana, katakanlah kayak kubus, terus lingkaran, terus kita bisa mengembangkan kubus-kubus itu menjadi objek-objek yang lain, menjadi bentuk-bentuk yang lain. Jadi kayak misalnya dari kubus ini ada 4 sisi, terus kita tinggal nambah edge-nya aja, dari edge nanti kita tarik untuk nambah poligonnya, bisa jadi objek yang lain. Jadi untuk kurang lebih seperti yang ada di gambar ini penjelasannya. Nah, lalu kalau semisal kita balik lagi ke sini kan polymodeling ini bakal susah gitu untuk menciptakan objek yang smooth, yang bisa halus banget. Soalnya kita ngambilnya garis lurus kan. Nah, maka dari itu ada yang namanya subdivision surface. Subdivision surface ini kayak membagi poligon, yang poligon kita, face poligon kita menjadi 2 atau menjadi beberapa yang nanti kita mau untuk menjadi lebih smooth. Jadi semakin banyak poligon, nanti semakin halus objek-objek kita. Tapi konsekuensinya kalau semisal kita poligonnya terlalu banyak, nanti komputer kita bakal berat ngerjainnya. Nah, seperti katakanlah ini kubus. Kubus kalau semisal nanti ditambah subdivision surface, dia bakal menjadi lingkaran. Nah, gimana caranya biar bisa dia jadi kubus lagi? Harus ditambah edge lagi. Nanti kita akan tahu caranya gimana nambah edge dengan Mas Cherry. Nah, ini brief aja ya, ini ada sculpting. Jadi sculpting itu proses modeling yang kayak clay gitu. Jadi kita bisa langsung tarik-tarik, terus kita langsung pakai pensil bisa, lebih gampang. Dan softwarenya juga lebih advance juga. Biasanya sculpting ini dipakai untuk karakter-karakter atau model-model yang organik. Jadi seperti kayak monster, terus alien, atau enggak makhluk hidup, terus tumbuhan. Jadi lebih organik nanti objeknya. Dan soalnya kalau semisal bentuk-bentuk organik seperti ini tidak bisa dipakai polymodeling, agak susah. Untuk nge-subdivision surface-nya juga tidak bisa. Lalu ada juga 3D scan. Nah, 3D scan ini biasanya dipakai untuk game engine. Bisa dipakai untuk game atau enggak bisa dipakai untuk film biasanya. Dan biasanya alatnya tuh pakai kayak laser scanner gitu. Jadi kita tinggal ngarahin aja ke objeknya, nanti objeknya bisa langsung jadi model 3D dan bisa langsung kita pakai. Tapi kalau misal kita pengen pakai HP itu juga bisa, namanya fotogrametri. Jadi kita udah bisa tuh nge-scan pakai HP kita. Jadi dia itu sistemnya kayak mengambil foto banyak, ngambil foto, batch foto gitu, terus habis itu sama mereka nanti dikalkulasi untuk menjadi 3D objek. Nah, fotogrametri ini bagus untuk kita mempersiapkan aset atau staging. Staging itu maksudnya kayak kita pengen ngebikin satu ruangan, terus nanti kita pengen nempelin objeknya tuh di bagian sini, di bagian sudut sana, sudut sini gitu. Atau bisa juga dijadikan seperti referensi. Jadi misalnya kayak teman-teman ada talent yang udah pakai cosplay artis misalnya. Cosplay artis kalian pengen masukin itu tuh modeling jadi 3D. Nah, kalian nge-scan cosplay artisnya pakai fotogrametri, dimasukin ke 3D. Terus habis itu udah deh kalian bisa langsung modeling pakai polymodeling atau enggak pakai subdivision surface. Dan ini kalau sekarang ini bisa di mana aja, bisa di handphone, Android maupun iPhone ataupun bisa di iPad juga. Oke, lanjut. Ini procedural geometry. Jadi prosedural itu maksudnya kita cuma bikin satu objek, terus nanti bisa menjadi objek yang lain. Nah, misalnya ini kan kita bikin genteng. Gentengnya itu kan berarti kan banyak kan. Tapi kita tuh nggak perlu bikin banyak satu-satu. Kita cuma langsung di cloner aja, terus habis itu kita tempelin ke spline atau garis, terus nanti dia bisa otomatis mengikuti bentuknya. Jadi lebih ke prosedural gitu, nggak perlu kita nempelin satu-satu. Di 3D bisa seperti itu. Oke, intro ke material. Jadi setelah kita bikin objeknya, entah itu sculpting ataupun polymodeling, kita perlu menentukan materialnya. Material ini tuh penting untuk menentukan ini nanti tuh objeknya bakal jadi seperti apa. Entah itu dia jadi besi, atau dia jadi tanah liat, atau jadi objek-objek yang lain, atau jadi kaca. Itu semuanya bergantung ke material.
Jadi sebagus apapun objek kalian, sebagus apapun poligon kalian, kalau semisal materialnya jelek, nanti bakal kelihatan tetap jelek. Oke, lalu ada juga namanya shader. Shader ini tuh biasanya berbeda-beda tergantung tiap aplikasi. Tapi shader ini basically sama, jadi dia tuh kayak framework-nya gitu. Jadi dia kayak wadahnya untuk mewadahi material-material. Jadi biasanya katakanlah Cinema 4D ada shadernya sendiri, Blender ada shadernya sendiri, dan biasanya shader-shader ini bisa di-download atau dilempar ke teman-teman yang lain. Jadi bisa dipakai sama orang lain. Nah, ini ada namanya PBR material atau Physical Based Rendering. Jadi material itu nanti kita tinggal drag and drop aja tuh material, udah nanti langsung jadi kayak gini. Kenapa bisa jadi kayak gini? Jadi material itu ada komponennya. Material itu ada komponennya. Katakanlah ini ya tanah kering gitu. Jadi komponennya ada kayak diffuse. Terus diffuse itu basically adalah warna dari surface-nya. Jadi cuma warna aja tuh, nggak ada refleksi, nggak ada ketinggian apapun. Jadi cuma warnanya aja. Terus habis itu reflections atau roughness. Ini tuh kayak refleksi yang ada di objek kita. Jadi tuh reflection sama roughness ini tuh penting. Kalau semisal mereka nggak ada, maka objek kita tuh bakal jadi kayak apa ya? Kayak plastik, kayak metal aja. Nah, terus reflection sama roughness ini tuh kenapa warnanya abu-abu? Jadi tuh warna hitam itu tuh ngelambangin dia paling roughness, paling apa ya? Paling kasar. Terus kalau yang putih dia tuh ngelambangin paling mengkilap gitu. Jadi makanya kalau misal ada di abu-abu berarti dia tuh kayak nggak kasar, nggak mengkilat. Lalu ada namanya normal atau bump atau juga disebut height-nya atau displacement. Jadi kalau semisal kita nggak ada nggak ada ketinggiannya, jadi objek kita tuh bakal cuma warna sama refleksi aja tuh, nggak ada tuh ketinggiannya gitu. Kayak kalau semisal kita lihat di kayak tanah itu kan ada kayak kerikil-kerikil kecilnya gitu. Nah itu bisa kita tambahin dengan normal atau bump map ini. Jadi kita nggak perlu tuh modeling kerikil-kerikil kecil satu-satu. Oke, ini yang warnanya tadi. Jadi ini tuh cuma ada warna, nggak ada cahaya, nggak ada shadow, nggak ada apapun. Jadi cuma warna aja. Kayak semisal itu kayu, tapi nggak ada roughness apapun. Jadi cuma warna kayu aja. Ini roughness-nya. Nah ini kan kayak shiny banget tuh, kayak metal banget. Terus ini kan dia malah kayak semen gitu kan. Nah itu yang bisa ngedefine objek kalian tuh sebagai material apa. Jadi memang roughness sama reflection ini juga perlu. Nah kalau semisal kita langsung drag and drop reflection atau roughness-nya datar, maka semua objek kalian tuh bakal datar aja gitu. Semuanya bakal reflektif semua. Makanya kita perlu tekstur yang kayak tadi, kayak yang aku balik ya, kayak yang ini, kayak reflection roughness ini. Jadi kita perlu ada mappingnya, mana yang bagian yang paling gelap, mana yang bagian paling terang, mana yang reflektif, mana yang enggak gitu. Nah ini normal atau bumpnya. Kalau misal kita lihat kan di sini kayak dia tuh ada ketinggiannya gitu dari dari objek-objek ini. Kalau semisal polos dia bakal jadi seperti bola aja gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga ada translucent sama opacity. Translucent itu basically kayak kaca, sedangkan opacity itu benar-benar semua objek tuh warnanya flat. Jadi kalau misal translucent itu masih bisa membiaskan cahaya. Nah, seperti ini, kaca-kaca ini dia masih bisa memberikan refleksi, bisa membiaskan cahaya. Tapi kalau misal transparan atau opacity, dia tuh benar-benar flat aja, kayak kita nempelin background terus opacity-nya dikurangin gitu. Nah ini juga kayak misalnya kita bikin material kayak lilin. Lilin itu kan kalau misal ada cahaya di belakangnya dia tembus kan. Nah itu namanya translucent atau bisa juga disebut subsurface scattering. Nah kalau opacity itu kan kayak flat aja gitu opacity-nya. Gitu. Nah terus setelah kita udah bikin material, kita tuh bisa nge-assign atau nempelin material yang kita buat langsung tuh satu objek bisa, entire model bisa, atau spesifik lokasi, spesifik model aja. Jadi kayak katakanlah kita bikin karakter orang, kita pingin nempelin materialnya ke kepala, jadi kita select dulu kepalanya, terus langsung drag and drop materialnya. Nah,
Terus kalau semisal kita mau drag and drop material, itu kita perlu namanya UVW, UV mapping. Jadi ini kenapa perlu pakai UV? Karena kalau semisal katakanlah ini brick ya, kayak batu bata, kalau semisal kita tempel ke kubus, nanti itu bakalnya kalau langsung tempel bakal jadi yang sebelah kanan tuh, kubusnya miring-miring. Makanya kita perlu pakai UV. Kalau semisal UV-nya bener, nanti bakal rapi kayak yang sebelah kiri. Tapi ini tuh berlaku kalau semisal kalian pengen bikin material-material yang memang repetitif kayak gini ya, yang ada tilenya. Tapi kalau semisal material yang polosan kayak cuma warna glossy plastik, cuma pakai warna besi gitu-gitu, nggak perlu juga nggak apa-apa. Nah, kalau semisal ini tadi yang saya jelasin, jadi kalau semisal tinggal drag and drop bisa, tapi harus pakai warna-warna yang polosan. Tapi kalau semisal pakai yang tile repetitif gini, ini tuh kalian perlu pakai UVW ini, UVW ini. Karena gimana ya, ini tuh basically kayak koordinat gitu, bisa ngebaca X, Y, Z-nya. Jadi nanti dalam kubus ini, itu tuh dibelah menjadi jari-jari kayak gini. Kalau misalnya ini tuh kayak materi kita waktu sekolah dasar tuh SD, kita ngebelah kubus-kubus kayak gini. Nah jadi dari kubus ini tuh mewakili sisi-sisi kubus itu. Jadi dari X, Y, Z-nya nanti dipecah jadi bentuk flat image yang X sama Y aja. Nanti dari UVW ini ditempelin ke objeknya. Jadi biar apa ya, material kita yang tile repetitif tadi itu bisa nempel dengan bagus gitu. Oke, kita udah masuk ke staging dan rendering. Ini saya cepet banget soalnya biar langsung aja gitu. Oke, staging tuh apa? Jadi kalau semisal kita udah bikin karakter nih, udah bikin objek, terus udah bikin material, udah bikin shadingnya, shadernya, kita nempelin tuh semua objek-objek yang lainnya juga. Jadi kayak semisal kita bikin backgroundnya, atau enggak bikin karakter yang lain, atau enggak pengen bikin objek yang lain. Terus poin ini sangat penting karena dengan staging ini kalian bisa ngambil beberapa angle atau beberapa shoot dari satu scene kalian. Jadi enaknya di 3D itu gitu, kalian bisa pakai kamera banyak, terus habis itu bisa ngambil beberapa angle dari satu scene aja. Nah, di 3D kita juga bisa ngatur properti kamera kita. Entah itu fokusnya atau aperturnya. Fokus tuh maksudnya jaraknya ya, jarak jauh dan dekat fokusnya. Kalau apertur tuh jumlah blur yang ada di kameranya. Sama shutter speed-nya juga bisa kita atur semua. Nanti detailnya kita bisa langsung cek ke aplikasi. Nah, kita lanjut ke lighting. Lighting ini tuh penting, dia soalnya bisa menentukan mood kita ya, mood objek kita atau mood scene kita. Seperti katakanlah contoh ini Kogi ketika dia pakai berbagai lighting yang berbeda. Ini tuh dengan lighting yang berbeda pun meskipun objeknya sama, dia punya mood yang berbeda-beda gitu. Kayak semisal ada yang ceria, terus ada yang sedih, terus ada yang kayak kecewa. Hanya dari lighting aja. Jadi tuh lighting juga nggak kalah penting sama modeling sama texturing tadi. Gitu. Nah, terus biasanya yang kita pakai untuk untuk karakter itu 3-point lighting. Tapi ini tuh benar-benar bisa adjustable ya. Kalian bisa pakai komposisi lighting yang berbeda-beda. Nah, biasanya di sebelah kanan itu ada yang namanya key light. Key light itu lampu yang paling terang. Katakanlah intensity-nya 100%. Nah, terus oke, kita coba masuk ke sini ya. Nah, ini katakanlah key light. Key light tuh paling di sebelah kanan atau di sebelah kiri terserah. Kalau yang intensity-nya itu paling terang. Yang katakanlah 100% intensitas. Terus di sisi kiri kan itu gelap. Nah, kita pakai namanya fill light biar dia nggak terlalu gelap. Tapi kita juga nggak bisa ngalahin lampu yang paling kanan. Makanya biasanya fill light ini tuh intensitasnya cuma 60% sampai 70%. Lalu di bagian belakang kalau misal kita lihat itu kan gelap tuh, kayak karakternya tuh ngeblend gitu sama background. Nah, makanya kita perlu namanya backlight biar kita bisa ngedefine garis objeknya, ada rim light-nya. Rim light tuh yang ada di tangan sebelah kanannya dia, atau tangan kiri kalau kita lihat dari sini, itu kan ada kayak garis putih. Nah, itu namanya rim light. Biar kita bisa ngedefine atau ngebedain background sama karakternya. Oke, kan kita daripada kita susah-susah bikin lighting
nempelin lighting yang kanan, key light, fill light, sama backlight, kita bisa pakai HDRI. Jadi HDRI ini tuh High Definition Range Image. Jadi tuh dia sebenarnya cuma gambar aja, gambar 360 yang kita take beberapa kali. Jadi kayak ada yang versi gelapnya, ada yang versi terang. Terus habis itu gambar itu kita jadiin buat lighting gitu. Jadi kalau misal kita mau ngeblend objek kita ke real life, itu lebih gampang pakai HDRI daripada lampu-lampu yang manual tadi. Tapi HDRI pun juga harus tetap disupport sama lighting, tapi nggak bisa ngalahin dari HDRI ini. Maksudnya nggak bisa ngalahin tuh intensitasnya ya. Jadi kita udah pakai HDRI, kita nggak bisa tuh pakai lampu yang sangat terang ataupun ngalahin arah cahayanya gitu. Jadi kalau misal kita pakai HDRI ini, kita tuh bisa nempelin HDRI, terus kita bisa rotate tuh cahayanya. Jadi arah cahayanya tuh bener-bener fleksibel. Kalau misal kita pakai yang 3-point lighting, ini kan statik tuh, cuma ada di kanan, kiri, sama belakang. Gitu. Oke, lanjut. Udah masuk ke rendering. Oke, jadi rendering itu istilahnya kayak kita tuh gimana ya, nge-extract data dari 3D software kita untuk menjadi visual. Sebenarnya untuk viewport rendering yang paling bawah ini, yang sering kita lihat, buat kita ngerjain itu juga udah termasuk render. Dan render itu tuh ada yang render offline, render online, sama real time rendering. Jadi kalau misal render offline itu biasanya langsung di PC kalian. Tapi kalau misal online itu biasanya pakai render farm, atau kalian bisa istilahnya nyewa komputer orang buat ngerenderin project kita dengan komputer yang lebih yang lebih high end gitu. Tapi kita harus bayar. Terus kalau real time rendering itu biasanya buat yang interaktif. Kalau misal kita main game atau enggak bikin film gitu, itu bisa. Nah, terus setelah kita render, kita masih tetap perlu namanya post processing. Sama kayak kita bikin image, kita tuh masih tetap perlu ngatur kontrasnya atau enggak saturationnya. Jadi tuh bakal tetap perlu post processing, karena kalau semisal kita langsung outputnya dari 3D terus langsung bagus, itu agak susah dan cukup makan waktu lebih lama. Jadi mending kita bikin aja tuh langsung flat kayak gini. Ini kan flat tuh. Terus habis itu langsung di color correct di either itu Photoshop atau After Effects. Nah ini kan kayak flat gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa di-adjust kontrasnya, bisa dinaikin saturasinya, dinaikin warnanya gitu-gitu. Jadi masih tetap perlu post processing. Oke, langsung aja saya kasih ke Mas Jerry. Halo teman-teman. Ya, itu tadi penjelasan teori ya, teori tentang 3D. Jadi kayak dari A sampai Z tadi udah dijelasin tentang teori-teorinya, prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang kita praktek ya. Kita coba praktekin apa yang tadi dijelasin sama Mas Alvan. Nah, untuk sesi ini kita pakai Cinema 4D yang R25. Mungkin teman-teman kalau ada versi yang di bawahnya nggak apa-apa. Boleh langsung dibuka aja teman-teman softwarenya. Kita mulai ya. Nah, nanti setelah aku jelasin tentang softwarenya, nanti kita akan cobain ya. Kita coba bikin model kalian yang udah kalian bikin, dipasang ke si Kogi ini ya. Nanti kalian bebas mau bikin apa, mau nambahin bola, mau nambahin kacamata. Nanti kalian bebas boleh nge-make over si Kogi inilah. Berkreasi sebebas kalian. Nah, sebelum ke situ kita coba aku jelasin dulu software-softwarenya. Oke, jadi software 3D itu ada banyak ya teman-teman, yang nggak cuma Cinema 4D, ada 3D Max, ada Blender, ada Houdini, macam-macam lah, banyak lah. Ada yang spesifik dia cuman simulation, ada yang spesifik cuman modeling, banyak lah software 3D ya. Cuman yang belakangan yang lagi marak dipakai sama studio-studio animasi, studio-studio film itu tuh Cinema 4D. Jadi kita coba ikutin trennya dulu ya. Kita pakai Cinema 4D. Oke, jadi di Cinema 4D itu yang paling sering digunakan shortcut itu ada Move tool, rotate tool, sama scale tool. Nah, shortcutnya tuh itu tuh untuk kursor move tool itu klik aja
E, kemudian rotate key R, kemudian scale T. Nah, kita coba ya. Nah, jadi untuk memindahkan objek, kursornya itu kalian pencet E aja, terus kalian klik objeknya, udah kalian pindah-pindah. Terus untuk rotation, kalian klik R, kemudian kalian geser-geser. Bisa bebas, bisa juga ngikutin axis-nya. Untuk scale, gedein atau ngecilin objek, itu kalian klik T, kemudian kalian geser kanan kiri aja, nanti objeknya juga mengecil, membesar. Bisa juga ngikutin axis-nya. Oke, itu shortcut atau tools yang paling mendasar di Cinema 4D. Kemudian lanjut ke viewport. Viewport itu apa sih? Viewport itu apa ya? Canvas, istilahnya bisa dibilang canvas ya. Halaman kosong di mana kalian akan menggambar ya, akan berkreasi apapun di kanvas itu. Nah, viewport tuh kalian bisa view-nya bisa macem-macem. Ada yang ground shading, itu tuh ground shading tuh kayak apa ya? Simulasi lighting lah, kayak bukan final lighting, tapi kira-kira nanti tuh arah lightingnya tuh dari mana ya? Bisa lihat nggak ya sebari ngedit gitu, sebari kita ngedit tuh bisa lihat arah lighting nggak sih gitu. Nah, itu pakai view optionnya yang ground shading. Itu nanti kalian bisa lihat arah lighting, kemudian detail lightingnya kayak gimana. Oke, nah itu shortcutnya itu bisa klik NA aja, atau di panelnya itu ada di viewport menu, terus ke display. Nah, itu ada macam-macam tuh, ada ground shading, shading line, quick shading, ada di sini. Nah, itu ada ground shading lines, itu untuk kita ngecek seberapa banyak polinya atau seberapa detail vertisnya. Kemudian ada hidden line, jadi kayak lagi mau fokus sama detail segmennya nih, mau lagi fokus sama jumlah vertisnya. Ya udah kita pilih view optionnya yang hidden line. Jadi kita nggak ke distract sama simulation lightingnya. Terus ada constant shading. Jadi kayak kita mau fokus ngecek teksturnya, udah bener belum nih? Kayak size-nya, detail teksturnya udah nempel bener belum di objeknya. Nah, itu kita view optionnya pakai yang constant shading. Nah, begitupun seterusnya ya. Kayak kita mau misalkan teman-teman bikin objek akuarium. Kemudian bowl akuarium itu di dalamnya ada ikan misalkan. Nah, kalau pakai view option yang ground shading kan atau yang hidden line kan nggak kelihatan tuh. Jadi kita bisa pakai yang lines tuh, yang shortcutnya N sama G. Jadi kayak kita bisa lihat isi dalamnya lah, transparan gitu ya. Nah, itu tadi view option tadi itu bisa diakses di viewport menu di option display. Nah, ini teman-teman pilih atau shortcutnya yang tadi tuh N, A sampai G. Lalu nextnya ada object manager atau panel objek ya, dimana kita atribusi objeknya itu kita mau ngapain, objeknya mau diapain, terus objeknya mau kayak gimana. Nah, itu kita bisa ngaturnya di object manager. Object manager ini kalau di Photoshop tuh kayak layer ya, kayak layer yang ada di kanan bawah itu loh. Jadi kayak layer objeknya tuh ada di sini, di object manager. Nah, si object manager ini itu tuh udah ada ketika kalian buka softwarenya sebenarnya. Nah, kalau misalkan ketika kalian buka softwarenya belum ada, itu kalian bisa akses di menu window. Terus ada di sini object manager. Cuman ini biasanya ketika kalian buka softwarenya itu udah langsung keluar object manager. Ya, setiap update software pasti ada perubahan interface sih. Cuman basically sih pasti menunya tuh ada di Windows sih untuk panel-panel manager ini.
Jadi kalau misalkan nanti kalian pakai versi yang lain terus kemudian nggak ada, kalian boleh buka Windows menunya aja. Nanti di situ juga keluar kok si panel-panel managernya. Nah ini objek manager ini ya kita buat ngatur lah objeknya mau diapain. Nextnya ada material manager. Nah si material manager ini ya sama fungsinya ya kayak objek manager. Jadi kita mau ngapain materialnya, teksturnya itu kita ngaturnya di material manager ini. Nah ini juga sama, biasanya ketika kalian buka softwarenya udah ada tuh keluar. Kalau belum ada sama, ada di menu window di material manager. Oke, itu untuk navigation interface-nya ya tadi ya. Sekarang kita coba bahas tentang modeling ya. Nah jadi modeling di Cinema 4D itu tuh ada macam-macam cara ya. Ada banyak cara. Nah yang paling sering digunain itu ada basic geometry. Nah si basic geometry ini tuh ada banyak opsinya. Ada cube, ada cone, ada cylinder, disk, plane, macam-macam lah. Nah dari basic geometry itu teman-teman bisa custom jadi apa aja gitu. Bisa teman-teman edit jadi apa aja. Contohnya dari cube ini teman-teman mau bikin jadi kayak colokan USB gitu bisa. Terus kalau misalkan mau bikin topi, basicnya dari mana ya? Dari disk bisa, atau sebenarnya dari cube juga bisa. Cuman lebih simple itu pakai disk untuk karena udah bulat kan dasarnya. Terus misalkan teman-teman mau bikin donat, bisa pakai torus. Teman-teman mau bikin kabel, bisa pakai silinder. Macam-macam. Kita berangkatnya bisa dari basic geometry ini. Next, nah kita juga bisa modeling pakai spline teman-teman. Misalkan teman-teman punya logo, kemudian teman-teman bikin logonya tuh di Illustrator. Nah teman-teman bisa bisa import spline logo teman-teman yang di Illustrator itu ke Cinema 4D. Kemudian nanti di generate pakai extrude namanya. Nanti dia otomatis akan nge-generate si logo teman-teman. Misalkan kalau spline-nya tuh logo. Bisa juga spline-nya dari teks. Oke, nah untuk basic geometry tadi teman-teman bisa akses di kalau di Cinema 4D R25 itu ada di sebelah kanan viewport ya. Kalau versi bawahnya itu biasa di atas ini nih. Ini udah standar. Nah bisa di sini. Oh iya. Nah di sini nih. Nah teman-teman bisa pilih, misalkan dari cube, teman-teman mau bikin apa? Nah misalkan kita mau bikin model dari cube. Nah misalkan kita mau bikin apa? Bikin meja ya. Nah di basic geometry ini kan dia masih istilahnya masih utuh lah ya. Belum terlalu editable, belum terlalu bisa di custom. Nah untuk supaya bisa di custom, teman-teman tuh bisa bikin model ini jadi editable dulu. Caranya bisa klik shortcut C atau bisa juga pakai make editable. Di klik kanan di objeknya make editable. Nah shortcutnya itu klik aja C. Nanti dia berubah jadi editable. Nah ya kayak yang tadi dijelasin Mas Alvan di 3D itu kan ada vertex, ada edges sama ada polygon kan. Nah ini teman-teman sebenarnya ini bebas banget sih, mau ngedit pakai points, mau ngedit pakai edges, mau pakai polygon itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah misalkan kita mau bikin bikin meja misalnya dari cube ini. Nah cara cepatnya kita selection all, kita coba editnya pakai ini ya, pakai points. Selection all, terus kemudian klik T untuk nge-scale yang kira-kira meja kayak gimana sih, bagian atasnya itu kan pasti persegi panjang kan, terus tipis. Nah, itu kalian sesuaiin aja skalanya dengan tadi tools scale ya, scale tools. Terus kemudian kalian sesuaiin aja tuh. Masih banyak yang R26, kasih tahu cara ngubah layoutnya. Oh oke. Cara ubah layoutnya tadi di ininya diklik dulu nih teman-teman di bagian atas new layoutnya diklik, dimatiin dulu ya atau dinyalain? Matiin.
Terus kemudian pilih ini nih yang standar. Sorry, kebalik. Standar. Jadi si switch-nya layoutnya harus di kiri dulu teman-teman. Baru nanti dia akan keluar si optionnya. Nah, tadi kita sampai mau bikin meja ya, mau bikin bagian atas meja dari cube. Nah, ini yang tadi yang udah disesuaikan skalanya, ukurannya. Terus kemudian kita mau kasih detail misalkan, ini bagian atas mejanya polos banget, jadi kita mau coba pakai tambahin detail deh. Nah, teman-teman bisa pakai polygon option. Nah, si polygon option ini nanti kan yang akan menseleksi si surface-nya. Nah, misalkan kita mau bagian atasnya tuh ada detail garisnya misalkan. Kalian teman-teman klik aja bagian atasnya, bagian surface-nya, kemudian klik kanan. Nah, di sini tuh banyak banget tools untuk modify si polygons-nya. Di sini ada bevel, ada extrude, ada inset, macam-macam lah. Nah, ini untuk membuat detail tadi teman-teman bisa pakai gunain extrude nih. Diklik kanan, kasih extrude atau inset dulu ya untuk kita coba buat detail garisnya. Teman-teman bisa pakai inset. Nah, ini kegunaannya untuk nambahin si edges-nya sama poinnya ke dalam. Jadi kayak kita bisa kasarnya tuh bagian pinggirnya tuh kayu, terus teman-teman mau bagian tengahnya tuh kaca. Nah, cara simpelnya tuh tadi. Jadi teman-teman klik dulu face-nya atau polygon sebagian atasnya. Terus teman-teman pilih inset. Nah, terus ditarik aja ke kiri atau ke kanan sesuai selera. Nah, terus sudah terseleksi tuh, sudah terpisah tuh vertisnya. Jadi teman-teman punya dua detail. Detail pertama tuh sisi luarnya itu teman-teman bisa kasih material kayu atau material marble misalkan plastik. Kemudian bagian tengahnya teman-teman mau kasih material kaca kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau kayak, kacanya kayaknya bagus di kedalamin nih, jangan sama levelnya tuh jangan sama bagian sisi luarnya. Teman-teman bisa pakai extrude tadi. Terus tarik aja kanan kiri. Nah, ini buat kayak si face-nya tuh untuk ditarik lebih ke dalam atau lebih keluar gitu. Nah, biasanya kalau lebih ke dalam kan ini biasanya kolam gitu ya, bikin kolam. Atau ke atas nih mungkin kuburan kali ya. Bisa. Gitu. Nah, lalu misalkan teman-teman di bagian sisinya mau dikasih detail juga nih. Sama sih caranya kayak tadi, klik aja bagian sisinya, terus teman-teman mau kasih garis pakai inset tadi boleh. Terus pakai extrude juga untuk biar narik keluar. Ceritanya ini mejanya tuh ada lacinya misalkan. Bisa pakai cara ini kayak gitu. Kemudian tadi spline generate ya. Nah, kita sekarang coba bikin model dari spline ya teman-teman ya. Ini contoh dulu aja ya teman-teman. Nanti setelah ini teman-teman bebas mau bikin apa aja. Oke, aku lanjut ke yang spline ya. Kita coba bikin model dari spline. Ya, jadi objek yang tadi teman-teman udah coba-coba itu bisa di hide. Caranya di object manager tadi itu di layer objeknya tuh di sebelah kanan tuh ada beberapa opsi. Itu pilih yang titik-titik itu tuh. Jadi yang atas itu ini buat nge-hide di viewportnya. Sorry. Nah, tapi dia masih ikut ke render. Nah, kalau misalkan teman-teman gak mau dia ikut ke render itu klik juga dua-duanya gitu. Atau misalkan teman-teman mau untuk guide aja gitu, untuk kayak patokan tapi nggak mau keikut ke render, ya udah cukup matiin bawahnya aja gitu. Nah, boleh teman-teman head dulu objek yang teman-teman tadi udah coba-coba. Kita coba bikin objek dari spline ya. Nah, ini ada beberapa option juga.
spline-nya teman-teman bisa akses di menu bagian atas ini, spline pen ini, terus kemudian klik lama aja. Nah, nanti dia keluar beberapa opsi. Ada spline pen, ada sketch, ada spline smooth, ada arc, circle, helix, macam-macam. Nah, misalkan teman-teman mau bikin jam itu bisa dari circle, atau mau bikin 3D dari teks bisa pakai text spline. Nah, kita coba pakai spline pen dulu kali ya. Nah, jadi spline pen itu kayak ya udah kayak pulpen aja gitu. Kalian bisa bebas mau gambar apa. Misalkan teman-teman mau, tapi ini keterbatasannya adalah ini cuman satu sisi ya. Maksudnya kayak kita perlu edit lagi untuk lebih detail. Cuman untuk basicnya itu dia cuman satu sisi aja. Maksudnya gini, kita coba bikin kita coba bikin hati kali ya. Kita coba bikin hati. Nah, cara untuk jadiin si spline ini 3D adalah dengan pakai generator atau generator spline ya. Di sini ada macam-macam, ada extrude. Extrude ini tuh cuman butuh satu spline aja nih. Kalau latte ini kayak misalkan teman-teman mau bikin gelas, terus bentuk gelasnya teman-teman mau custom, mau sesuai keinginan teman-teman, ya udah teman-teman bikin aja bentuk gelasnya cuman satu sisi aja, tapi kita coba aja nanti. Terus ada love juga sama buat generate spline juga, sama sweep. Itu kalau sweep ini dia butuh 2 spline ya. Dia itu kayak bikin objek tapi dia mengikuti bentuk spline-nya. Nanti kita coba satu-satu. Kita coba pakai extrude dulu. Nah, tadi bentuk hati tadi kita pakein extrude, masukin aja spline-nya ke extrude. Nah, dia otomatis akan jadi objek 3D maksudnya. Nah, teman-teman bisa custom juga, custom dasar ya. Misalkan bevelnya mau lebih smooth, nggak mau tajam gini. Teman-teman bisa pakai di option caps di attribute objeknya. Itu ada bevel size. Nah, ini kalian bisa gedein biar supaya pinggirannya tuh mulus, rounded, gak tajam gitu. Terus misalkan teman-teman mau nambahin si roundednya kurang halus nih, itu kan butuh segmen lagi ya. Nah, kalian nambahin segmennya tuh ada di attribute yang sama. Kalian tambahin aja segmennya. Nah, itu basic spline untuk jadi 3D object. Nah, kita coba bikin yang pakai latte. Apa sih dibacanya ini, lihat. Misalkan teman-teman mau bikin kendi ya. Nah, bentuk kendi kan kalau dari front itu kan bentuknya gini ya. Gini misalkan. Nah, teman-teman cukup bikin satu sisi aja. Bikin satu sisi, kemudian pakein yang love kayaknya. Coba. Sebentar. Oh sorry, spline-nya harus ada dimensinya. Maksudnya harus dia punya volumenya, harus punya volumenya. Nah, jadi spline kendi tadi teman-teman masukin ke latte ini aja nih. Cuman bikinnya satu sisi aja nih. Cuman dia mesti harus ada volumenya ya. Terus masukin ke sini, dia bakal nge-generate jadi objek kendi contohnya. Nah, untuk viewport ya. Jadi
view option itu di sini teman-teman bisa pilih nih di bagian atas kanan ada toggle active view, itu kalian klik aja. Nah nanti dia keluar beberapa point of view, perspektif, ada yang dari atas, dari kanan, depan. Nah ini kanan kiri ini bisa diganti di menu kameras. Di kameras nanti kalian teman-teman misalkan mau dari kiri, ya udah tinggal ganti kiri. Nah untuk akses beberapa view ini ada di atas ini menunya. Nah terus misalkan teman-teman mau setelah akses 4 view ini teman-teman mau pilih yang front. Nah bisa klik di menu yang frontnya. Ini kan ada 4 menu kan. Kalau mau pilih yang front, klik di yang menu frontnya. Kalau mau yang pilih yang kanan, pilih yang di menu kanannya. Diaktifin di si menu ininya. Nah, view ini tuh ada shortcutnya teman-teman. Jadi kalian itu tinggal klik mouse tengah aja ya. Kalau teman-teman pakai mouse tengah, pakai mouse biasa, itu kan ada middle click tuh yang scroll. Nah itu shortcutnya bisa pakai klik scroll itu tuh. Tapi kalau pakai mouse yang nggak ada scrollnya, bisa pakai tadi tuh di view portnya di bagian kanan itu ada toggle active view. Oke, teman-teman. Nah tadi kan udah tuh kita coba buat basicnya ya, basic object dari basic geometry sama basic spline ya. Nah kita coba roughly bikin karakter Kogi kali ya. Nah karakter Kogi kan simple tuh, maksudnya bukan karakter yang detail, yang banyak detail-detail modelnya lah. Jadi kita bisa coba bikin ya sama-sama ya. Nah coba kita lihat dulu si karakternya kayak gimana. Nah kalau teman-teman lihat kan, kalau dibayangin ya karakter Kogi kan itu kan bulat, terus lonjong, ya itu dua itu bulat dan lonjong itu. Jadi teman-teman bisa pakai apa tuh tadi di basic geometry. Di basic geometry kan ada banyak tuh basic objeknya, ada cube, cylinder, sphere. Nah kalau teman-teman bayangin ini, teman-teman bisa bikin berangkat dari mana nih basic geometrinya? Sphere kan, kita bisa pakai sphere untuk kepala misalkan. Terus untuk tangan, teman-teman bisa pakai apa? Bisa pakai cylinder atau pakai cube juga bisa, sphere juga bisa. Nah untuk badan juga sama, bisa pakai sphere. Oke, kita coba bikin ya. Oke, pertama kita bikin kepala dulu teman-teman. Kita coba pakai sphere ya. Kita bikin strukturnya dulu ya. Kita bikin kepala pakai sphere. Kemudian kita bikin badan, nggak apa-apa kita pakai sphere juga. Diduplikat aja. Cara duplikat objek itu bisa sambil klik. Kalau di MacBook tuh command, kalau di Windows control. Bisa sambil diklik, ditahan, diklik, terus kemudian di drag aja. Nah, atau bisa pakai menu apa namanya? Edit, copy, paste. Nah, kepala udah, kita bikin badan. Kita pakai sphere juga. Nah, kita sesuaiin posisinya di bawah si kepala ya, yang pasti ya. Terus gedein aja tuh. Nah, terus ubah posisinya. Tadi pakai move tool. Terus ditaruh di bawah kepala ya. Nah, ini untuk badan udah. Kemudian kita bikin tangan dan kaki. Nah, teman-teman bisa pakai capsule, bisa pakai cube, nanti di subdivide, atau bisa pakai cylinder. Cuman kayaknya yang paling gampang kita pakai capsule aja ya teman-teman ya.
Kita pakai capsule, terus kemudian kita geser ke kanan ya. Nah kemudian kita sesuaiin aja rotasinya, skalanya, ukurannya. Nah kemudian bikin kaki ya. Oh iya, sorry, ini kan tangannya sebelah ya. Nah jadi tuh untuk menghemat waktu biar kita nanti kan si tangannya tuh bakal diedit-edit kan. Nah jadi untuk menghemat waktu biar nggak ngedit 2 kali kanan kiri. Nah di sini ada feature namanya simetri. Ada di option ini, diklik yang lama aja. Sorry, yang ini. Mana ya? Oh ini nih, sorry. Nah di option yang ini itu ada simetri. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk buat si tangannya jadi ada di kiri sama kanan. Masukin aja ke dalam simetri. Nah, jadi dia ada di kiri kanan. Nah, jadi nanti teman-teman ngeditnya satu aja nih. Nanti yang kanan dia otomatis update ya, nyesuaiin yang udah diedit sama teman-teman. Nah sekarang kita bikin kaki sama ya caranya sama bikin bikin tangan. Kita pakai capsule lagi ya. Kita pakai capsule. Kita atur posisinya, skalanya, rotasinya. Nah kemudian kita pakai simetri lagi untuk kaki kanannya. Nah, kepalanya gedein lagi kali ya. Buat si tangan ini kan dia ada ada tinggi sama ada radius ya. Buat ngatur radius sama tingginya itu teman-teman bisa klik aja objeknya. Misalkan kita mau edit yang kaki. Nah, di sini kan ada atribut objeknya nih. Di sini ada radius, ada height. Ini buat ngatur seberapa lebar kakinya sama seberapa tinggi kakinya. Kemudian ada segmen, ini seberapa mulus ya, objeknya. Yang tadi udah dijelasin sama Mas Apan, semakin banyak segmennya itu akan semakin mulus, tapi konsekuensinya dia akan semakin berat ya objeknya. Nah si Kogi kan punya jambul tuh di kepalanya di belakang, teman-teman bisa kita tambahin ya. Kita bisa pakai jambulete yang kita bisa pakai capsule sama spare ya. ada aja biar nggak tegang. Kepalanya kayak Nah kita kayak dot. kayak dot. Kita atur rotasinya, posisinya kita atur, radiusnya kita atur. Nah, terus kita pakai spare di ujungnya. Nah, ini nanti kita perlu di polish lagi ya, atau perlu di edit supaya lebih bagus lah objeknya, bentuknya. Ini kita bikin strukturnya dulu. Tadi bikin jambul bisa pakai itu ya teman-teman ya, bisa pakai capsule sama spare di ujung. Oke, udah bisa ngikutin teman-teman sampai sini? Kita coba mulai dibagusin ya bentuknya ya. Kita coba edit-edit bentuknya. Nah, jadi di Cinema 4D ini tuh ada namanya modifier teman-teman, atau deformer. Jadi kayak
selagi objeknya bisa lebih apa namanya? Selagi ada cara yang lebih gampang untuk ngedit objeknya, ya kita pakai gitu ya. Nah di sini tuh ada cara cepat atau cara gampang buat nge-modify objeknya. Ada namanya deformer. Nah di deformer ini bisa akses di atas ini. Diklik aja yang lama. Nah di deformer itu banyak nih. Ada bend buat ngebengkokin, ada twist buat muterin objeknya, ada bulge buat ngegendutin, ada shear buat ngemiringin, ada taper buat ngeruncingin, macam-macam lah. Ada jiggle buat bikin goyang-goyang jadi kayak objek jelly gitu. Ada sperify buat bikin cembung atau cekung, macam-macam. Nah, kita coba edit tangan dulu ya. Atau kepala dulu deh, boleh kita kepala. Nah, ini kan kepalanya bulat sempurna banget nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan karakter Kogi itu kepalanya dia agak agak lebar ya, agak lebar di bawah, kecil di atas. Nah, cara gampangnya itu teman-teman bisa pakai yang namanya taper. Nah, si taper ini masukin ke kepalanya. Mana sih kepala? Taper ini masukin kepalanya, terus posisinya mesti sesuai sama kepalanya, posisi sama skalanya. Nah, kemudian di atributnya itu ada beberapa opsi nih, teman-teman. Ada strength sama curvature. Nah, jadi ini strengthnya teman-teman tarik aja. Nah, dia akan ngemodify si objeknya. Mau lebar di atas atau mau lebar di bawah. Terus ini curvature tuh buat lengkungannya, transisi dari bawah ke atasnya gitu. Mau lurus atau mau ada lengkungannya gitu. Nah ini cara apa ya? Cara simpelnya lah. Cuman ini ya pasti ada minusnya ya. Minusnya ini kayak kita bener-bener nggak bisa sesuai yang kita pengen banget atau pengen detail banget. Nah kalau pengen detail banget, teman-teman bener-bener manual edit si vertisnya atau polinya dengan cara si spare-nya teman-teman editable dulu, diklik kanan terus make editable atau shortcut-nya itu C. Nah itu baru teman-teman bener-bener manual mau edit bentuknya mau gimana. Ini cara yang kalau teman-teman punya banyak waktu lah. Kalau teman-teman nggak punya banyak waktu, boleh pakai deformer tadi. Oke, kita lanjut ke tangan ya. Sampai sini kepala udah bisa diikutin, teman-teman? Oke, kita lanjut ke tangan ya, teman-teman. Oh iya, kalau misalkan teman-teman mau ganti nama objeknya bisa diklik 2 kali ya objeknya. Klik 2 kali di objek manager objeknya. Nah terus teman-teman ganti aja namanya tangan. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman gak nemu deformernya dan mungkin di softwarenya ngebug, teman-teman bisa ikutin dulu screen. Jadi teman-teman bisa akses di Windows terus di menu customization. Terus di command manager. Nah, ini teman-teman bisa cari sih di sini deformernya. Atau kalian teman-teman udah tahu namanya bisa tinggal dicari aja. Misalkan butuh bender. Itu teman-teman ketik aja bend. Nah, nanti dia keluar. Ini deformer untuk ngebengkokin objek. Nah cuman kalau misalkan panelnya belum muncul juga, itu bisa ganti ininya sih, ganti interface-nya.
Oke, kita lanjut bikin ngerapihin tangan ya teman-teman ya. Kita coba rapihin tangan. Nah, tangannya Kogi itu kan di atasnya kan kecil ya, di atasnya di bagian bahu kecil, kemudian bagian bawahnya itu besar ya. Nah, ini kita bisa pakai taper juga, cara yang sama dengan kepala tadi. Terus untuk ini kan kalau teman-teman lihat kan dia agak bengkok kan. Nah, itu kita juga bisa pakai deformer bender ya. Kita coba ya. Oke, pertama kita coba pakai taper dulu teman-teman. Kita pakai taper, kemudian kita masukin ke tangan. Nah, ini kan posisinya teman-teman lihat kan si deformer itu kan ada di tengah. Sedangkan tangannya itu dia ada di kanan kan. Posisinya tuh jauh dari si deformernya. Nah, syaratnya untuk bisa bekerja si deformernya itu tuh harus sesuai posisi rotasi dan skalanya dengan si tangan. Nah, cara cepatnya adalah kalian klik aja tapernya, kemudian nanti di atribut muncul yang namanya fit to parent. Nah, teman-teman klik aja fit to parent, nanti dia otomatis akan nyesuaiin koordinat si objeknya. Nah, dia otomatis akan sama koordinatnya ya dengan si tangan. Udah bisa ngikutin teman-teman? Nah, tadi kan si Kogi bagian bahunya kecil ya. Nah, kita mainin aja tapernya. Kita kecilin bahunya. Terus si tangannya dia agak bengkok kan. Kita pakai bender ya, kita pakai bend. Masukin aja ke tangan. Nah, ini juga sama, syaratnya dia harus sesuai sama koordinatnya dengan si objeknya. Diklik fit to parent aja. Nah, terus ya udah kita bengkokin si tangannya. Berarti tapernya harus di atas. Nah, jadi ada option keep length ini. Kalau teman-teman lihat di atribut si band itu ada keep length. Nah, dia kalau di checklist itu ukurannya tuh nggak akan berubah si tangannya. Nah, tapi kalau teman-teman emang tangannya mau berubah ngikutin si bengkoknya, itu di uncheck aja nggak apa-apa. Cuman sekarang kita pakai yang di checklist dulu ya, biar ukurannya nggak berubah. Nah, terus ya udah bengkokin aja nih teman-teman tangannya. Tangannya bengkokin. Kemudian posisi rotasinya disesuaiin lagi. Kalau mau bengkokin pakai ini ya teman-teman ya, pakai bend. Deformer namanya bend. Nah, syaratnya sama tadi, koordinatnya harus sama tangannya. Terus posisi layernya itu dia di bawah taper ya. Soalnya kalau di atas taper nanti ada distortion bengkoknya, nggak rapi. Oke, kita lanjut ke kaki ya teman-teman ya. Ya, kakinya Koginya nggak kelihatan. Ya, kakinya Kogi mungil sih. Jadi kita pendekin aja ya kakinya. Nah, kakinya mungil gitu aja teman-teman, nggak apa-apa. Si badannya juga kayaknya mesti kita kasih taper juga teman-teman badannya, biar bagian bawahnya lebih lebar.
Oh iya, sama bagian jambulnya ya teman-teman ya, kita rapihin juga. Bagian jambulnya sama, kita pakai taper juga biar bagian luar itu dia lebih runcing, bagian yang dekat kepala itu dia lebih lebar. Kita masukin ke jambulnya. Tangannya udah dibengkokin teman-teman. Tangannya terus badannya juga udah dikasih taper. Kakinya dibikin mungil aja. Cuman capsule doang, nggak pakai deformer. Nanti pakai lipstick nggak? Boleh. Di blush on ya. Boleh pakai anting? Boleh. Gak ada telinganya tapi ini. Oke, kita coba bikin muka ya, teman-teman ya. Wajah si Kogi. Inspirasinya muka aku dulu. Foto kakak boleh bisa ditempelin di sini. Bukan Kogi first dong. Iya. Iya first. Nah, si Kogi ini kan bagian mukanya tuh dia punya kayak helm ya. Jadi kayak dia pakai helm gitu. Jadi kita perlu buat bagian dalamnya untuk si mukanya. Oke, nah teman-teman sebenarnya bisa pakai untuk buat lubang lah ya. Kita buat lubang di kepalanya untuk mukanya. Nah, ada feature yang namanya itu boolean. Ini nih namanya bule. Nah, jadi si bule ini buat bikin lubang atau maskingan ya, kalau di Photoshop tuh ngemasking objek gitu. Nah, kita coba bikin bagian lubang mukanya tuh kita bikin pakai bule. Nah, cara cepatnya mungkin kita bisa diduplikat aja kepalanya. Kepalanya kita duplikat. Kemudian kita matiin dulu ya tapernya ya, yang kepala kedua. Nah, kita klik dulu bulenya kita klik dulu. Nah, terus dua kepala tadi itu teman-teman masukin ke bulean tadi. Kok lucu sih, ada yang gembrot, ada yang kurus. Nah, terus ini posisinya harus disesuaikan. Jadi bagian yang atas itu yang kelihatan, yang bawah itu yang akan hilang ya objeknya. Nah, jadi teman-teman posisinya sesuaikan, terus skalanya juga disesuaikan aja. Nah, ini opsional ya teman-teman, si bagian masking ini teman-teman bisa pakai apa aja. Bisa pakai cube, bisa pakai kapsul juga bisa. Cuma ini kita kasar dulu aja ya. Kita pakai si kepala ini. Nah, terus kan ini bagian dalamnya kan bolong ya teman-teman. Itu kalian ini aja, duplikat aja si kepalanya, terus di ukurannya disesuaikan. Jadi kepalanya diduplikat. Nah, terus skalanya disesuaikan aja. Nah, jadi tadi diulang ya, cara untuk bikin lubangnya itu pakai feature namanya bule. Bule ini maskingan ya, kayak ngemasking objek. Nah, di dalam boolean itu kan ada dua objek tuh. Satu objek utamanya, yang objek bawahnya tuh objek yang buat motongnya gitu.
Jadi ini bentuknya terserah teman-teman mau kayak gimana, mau lebih gede, mau lebih kecil. Kalau misalnya badannya gede Mas, terus itu bulatan gitunya mesti proporsionalnya atau terserah kita? Bebas. Bebas ya? Kita sukanya gimana? Mau lebih Kalau gede, misalnya lebih kecil. badannya gendut gitu, mukanya dibikin kecil juga terserah. Bisa. Itu namanya exaggerate. Kalau di animation itu namanya exaggerate. 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 Jadi exaggerate. Jadi kayak ya udah kita bisa main banget sama karakter, mau lebih gede kepalanya, mau badannya gede, kepalanya kecil, mau dari atas makin bawah makin gede, itu bebas. Berapa lama Mas bikin Kogi ini? Inspirasinya mungkin dari mulai mood board, terbentuknya si Kogi ini, itu kira-kira berapa lama? Kalau nggak salah dari awal sampai akhir tuh 3 bulan ya. 3 bulanan dari awal sampai akhir. Bikin mood board dulu misalnya, Ya, storyboardnya gimana? bikin idenya dulu, bikin visual moodnya dulu mau kayak gimana, terus nyari-nyari referensinya mau kayak gimana, material, referensi bentuk segala macam itu kita cari tahu dulu. Yang lucu gimana, yang bagus gimana gitu. Jadilah si alien ini. Betul, jadilah si alien ini. Oke, sambil lanjut ya. Nah ini mukanya udah kebentuk nih teman-teman. Kita sekarang bikin mata ya. Nah si mata Kogi ini bulat nih, bisa pakai silinder atau bisa juga pakai spare juga bisa. Kita pakai silinder dulu deh. Nah, teman-teman bisa pakai silinder, terus bisa pakai simetri lagi nih buat kiri kanannya. Dimasukin aja silindernya ke simetri. Terus silindernya disesuaikan posisinya. Rotasinya disesuaikan aja teman-teman sama si struktur mukanya. Oke, bikin mata tadi bisa pakai silinder ya, bisa pakai silinder, bisa pakai spare, bisa pakai oil tanks juga bisa, yang bulat-bulat. Nah, sebenarnya ada bisa pengen lebih rapi itu sebenarnya kita bisa buat lubang matanya ya. Itu kita bisa buat lubang matanya. Caranya tadi sama tuh, pakai bule tadi tuh, bule objek tadi. Kita coba bikin lubang matanya ya. Nah, kita hide dulu matanya. Nah, untuk bikin lubang matanya, kita mesti siapin objek utama sama objek buat ngemaskingnya ya. Kita klik dulu bulenya. Kemudian kepala yang mau kita bikin lubang matanya, kita masukin ke bulenya. Nah, terus masukin si maskingan matanya ya. Nah, tadi maskingan matanya tuh kita pakai silinder ini. Ini diduplikat aja. Nah, ini maskingannya nih teman-teman, si silinder ini. Kita masukin ke bule ya. Nah, kita taruh di bawah. Nah, itu kan berlubang tuh, si matanya udah berlubang ya sekarang teman-teman. Nah, terus kita tinggal sesuaiin aja tuh posisi mata yang udah tadi kita bikin, kita masukin ke dalam ya. Biar lebih natural. Kita atur posisinya. Nah, jadi kita udah punya muka yang berlubang ya, ada lubang matanya ya.
Nah kalau teman-teman lihat kan udah mulai kebentukan ya, kayak sebenarnya lebih mirip Ninja Hattori sih ini, tapi nggak apa-apa. Maksudnya karakternya udah kebentuk, teman-teman juga udah tahu basicnya kayak bikin tangan, kaki, badan, kepala. Nah kita langsung ke materialin aja kali ya, kita warnain, kita materialin, terus kita coba nanti render. Oke. Nah untuk material nah itu kita bisa teman-teman bisa akses di Windows terus Material Manager, tapi biasa harusnya udah ada juga sih defaultnya Material Managernya. Nah untuk buat materialnya teman-teman ke menu Create di Material Manager, udah bisa lihat Material Managernya. Nah di situ ada menu Create. Nah terus ada option material. Di situ ada macam-macam, ada PBR, standard, node, grass, hair, macam-macam. Nah kita sekarang pakai dulu yang simple, kita pakai dulu yang standard material. Nah terus teman-teman klik aja 2 kali, nanti dia muncul propertiesnya. Di situ ada macam-macam option ya. Nah kalau teman-teman tadi masih ingat yang dijelasin Mas Alvan di di teorinya itu kan material itu ada color atau albedo, terus ada reflection, roughness, bump, normal, itu sama aja ya. Ini kita bisa coba praktekin di material ini. Nah kalau teman-teman lihat si Kogi ini kan dia punya badan warna biru ya. Nah kita coba set warnanya di panel color ini. Nah ini bisa disesuaikan aja, dipilih warnanya mau warna apa. Kita ikutin dulu si warna Koginya. Nah terus sekarang kan materialnya flat ya, maksudnya nggak ada apa-apa nih, nggak ada detail apa-apa gitu. Nah kita coba kasih dulu reflection di materialnya, atau kita apply dulu deh ke badannya si Kogi biar lebih kelihatan. Nah tadi kan si Kogi ini kan ada terdiri dari objek kepala, tangan, dan itu tuh punya satu-satu ya objeknya. Nah ini di apply aja ke objek-objek ini. Caranya itu pertama bisa klik dulu objeknya, misalkan kita objek kepala dulu ya. Kita objek kepala dulu, terus caranya bisa diklik kanan terus apply, atau bisa juga di drag ke objeknya, di drag ke objek layernya, atau bisa juga di drag langsung ke viewportnya, ke objeknya, bisa langsung. Ada 3 cara ya buat apply material. Oke, kita apply dulu ke si objek-objeknya. Nah, sekarang kita coba kasih detail di materialnya ya. Kita coba pertama kita kasih reflection dulu. Nah, di bagian reflectance ini, di opsi ini, itu ada yang paling sering digunain itu di ini sih, di option ini. Jadi ada width, ini tuh buat kayak seberapa depth atau lebar refleksinya. Itu bisa juga fall off, kayak seberapa gradualnya kena lighting. Terus sama ada ini tuh seberapa kencangnya ya intensitasnya. Sama ini buat ngatur dia sensitivitas kena lighting ya. Makin gede dia makin
terlihat jelas ya si reflectionnya. Nah, kita coba kasih reflection. Kita kasih agak glossy aja ya, kita kasih glossy. Nah, ini mainin aja nih teman-teman sesuai selera. Teman-teman mau glossy banget, tinggal mainin width-nya, terus mainin specular strength-nya. Atau mau dove, itu mainin aja si width-nya. Nah, kalau mau dove tuh specular strength-nya dikurangin, terus roughness-nya dinaikin. Kayaknya ini dia harusnya yang ini ya. Nah, atau bisa pakai yang tipe reflection yang legacy ini nih. Nah, ini lebih umum sih. Ini lebih umum karena di sini udah ada roughness. Teman-teman bisa diganti di sini. Ada reflection legacy. Ini yang istilah-istilah ini yang umum di semua software, roughness, reflection, specular, bump. Nah, ini seberapa dove materialnya. Kalau mau bikin glossy, dikurangin aja. Nah, ini pantulannya, reflectionnya mau sekencang apa, dimainin aja. Oke. Nah, sekarang udah ada reflectionnya nih teman-teman, cuman masih belum berasa detail. Sekarang kita coba masukin apa ya, tekstur ya, detail tekstur ya, kayak bump atau dia punya apa namanya, kalau tadi Mas Alvan bilang tuh ada tinggi rendahnya tekstur detail di badannya. Nah, sebenarnya si tekstur bump ini teman-teman bebas sih, mau pakai tekstur skin, kulit gitu, mau pakai tekstur kayu, mau pakai tekstur karet, ataupun apapun yang punya tekstur, itu bebasin. Ada beberapa website itu isinya ya, teman-teman bisa cari tekstur apapun sih di situ. Coba kita ke texture.com ya. Nah, ini kita coba di textures.com dulu aja ya. Nah, kita cari aja misalkan mau apa? Mau kulit, skin. Nanti dia keluar. Skin pada umumnya aja ya. Kita coba skin yang ini. Yang ini deh. Nah, teman-teman boleh langsung download aja teksturnya. Nah, teman-teman bisa cari teksturnya terus di-download aja. Coba cari yang ada normal mapnya ya, atau BAM-nya. Nah, jadi untuk tekstur itu tuh teman-teman kalau misalkan hasilnya mau bagus, itu kita perlu PBR ya, atau texture map yang lengkap, yang ada color, terus yang ada ambient occlusion-nya, terus yang ada normal map-nya, yang ada displacement map-nya. Nah, ini namanya PBR ya teman-teman ya. Jadi ini fungsinya itu untuk nanti si materialnya tuh terlihat lebih realistik kayak gitu. Nah, boleh di-download aja aset teksturnya. Ini open source ya teman-teman, jadi gratis. Nah, sekarang kita coba masukin si tekstur yang tadi teman-teman download. Nah, di sini ada color, itu masukin yang tekstur warna utamanya. Terus kalau teman-teman mau pakai bump itu boleh dimasukin bumpnya, atau bisa juga disebut high ya. Ini untuk ditaruh di bump. Kemudian bisa juga biar lebih detail lagi, biar lebih berasa realistik lagi, boleh pakai normal.
normal map. Nah itu istilahnya normal juga. Nah kalau teman-teman lihat itu sekarang dia udah mulai berasa tuh teksturnya ada detailnya gitu. Dia punya sisik ya, sisik naga. Nah ini macam-macam nih bisa teman-teman mainin teksturnya, bisa tekstur kayu, apa lagi ya, bisa tekstur bark, macam-macam. Oke, kita bisa lanjut kasih lighting ya. Nah jadi basic texturing atau kasih material ke objek tuh cukup tadi aja tuh. Kita bisa main di warna, terus di reflectionnya, terus di intensity roughness-nya, mau glossy atau mau doff. Terus untuk kasih lebih detail lagi kita kasih bump, sama kita kasih normal. Ini untuk biar si materialnya berasa realistik ya. Oke, material udah, kita bisa lanjut ke lighting ya teman-teman ya. Nah jadi lighting di Cinema 4D itu yang sering dipakai, yang sering digunakan itu ada area light, ada sunlight, sama ada HDRI ya, atau sky, atau juga dome light. Nah jadi area light ini kayak lebih ke studio, konsep lighting studio gitu ya. Jadi apa namanya, teman-teman bisa customize lightingnya mau kayak gimana, mau ditaruh di mana. Untuk kebutuhan apapun itu bisa digunakan area light. Terus ada sunlight. Nah si sunlight ini itu tuh cahayanya itu exactly precise sama dunia nyata ya. Jadi kayak kalau pagi itu pasti agak kebiruan, kalau siang itu netral, kalau sore itu pasti agak keorenan, kalau malam itu pasti kebiruan gelap gitu. Jadi sunlight yang di Cinema 4D ini dia cahayanya mengikuti persis dunia nyata ya. Terus sky atau HDRI atau dome light itu kita kasih lighting image real, atau misalkan teman-teman punya foto ruangan atau punya foto apapun itu, kemudian si foto itu teman-teman dijadiin kayak cahayanya untuk si objek 3D tersebut gitu. Jadi kayak lightingnya itu dari foto ya, dari foto real yang tadi sempat dijelasin juga sama Mas Alvan. Jadi dia nanti reflectionnya itu berasa lebih realistik ya, karena dia merefleksikan environment-nya gitu, environment yang difoto tadi gitu. Nah ini sebenarnya sesuai kebutuhan teman-teman. Biasanya kalau video komersil misalkan handphone, video produk misalkan laptop, itu biasanya pakai area light. Jadi kayak biasanya kan kalau produk-produk HP, laptop gitu kan dia pengennya simple kan, maksudnya kayak pantulan cahayanya tuh nggak mau yang rame, nggak mau yang berantakan, pengennya yang rapi. Nah itu biasanya pakai area light teman-teman, atau studio light. Jadi lebih rapi, lebih simple, lebih produk banget lah gitu. Kalau sunlight itu biasanya digunainnya buat warna ini sih, warna misalkan mau nyesuaiin sama misalkan teman-teman syuting nih. Misalkan teman-teman syuting di outdoor gitu, terus langitnya lagi pagi atau lagi sore. Nah, itu kan kita harus nyamain tuh warna lightingnya, arah lightingnya. Nah, itu bisa pakai sunlight gitu. Misalkan teman-teman syutingnya pas sore gitu, terus teman-teman mau nambahin objek 3D di footage syuting teman-teman, nah kita nyamain lightingnya tuh pakai sunlight gitu, nyesuaiin sama warna di footage outdoor tersebut. Nah bisa juga
pakai HDRI ini, Sky ini. Jadi misalkan teman-teman syuting juga nih tapi indoor. Teman-teman syuting tapi indoor. Nah, teman-teman bisa ambil tuh foto lokasi syutingnya. Teman-teman bisa ambil foto lokasi syutingnya 360 derajat. Kemudian teman-teman generate jadi HDRI. Nah, kemudian teman-teman jadiin lighting di 3D. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi kebutuhannya itu sebenarnya Sunlight sama Sky ini biasanya buat film ya. Buat film yang emang CGI gitu, yang emang objek 3D-nya disatuin sama footage syuting gitu. Nah, kalau area light ini biasanya kebutuhannya buat iklan-iklan produk HP, laptop yang gitu-gitu. Oke, kita langsung coba lightingnya ya. Nah, kita coba pakai area light aja ya teman-teman ya. Ya, kalau misalkan teman-teman layarnya kecil, kayaknya mesti diganti ininya, interface-nya ganti ke animate. Nah, di sini ada lighting nih teman-teman, ada yang tadi yang sering dipakai tuh area, sunlight sama HDRI itu ada di environment yang sky. Nah, kita pakai area light ya teman-teman ya, kita pakai area light. Nah, ini teman-teman boleh bebas arahin lightingnya sesuai selera. Kalau mau ngikutin 3 point lightnya tadi Mas Alvan juga boleh. Kita kasih lighting Oke, udah diposisiin lightingnya teman-teman? Oke, kalau teman-teman udah atur posisi lightingnya, kita mainin light propertinya ya. Nah, jadi di lightingnya itu, di attribute, di panel kanan bawah, itu ada banyak opsi. Mulai dari warna lighting, intensitas lighting, terus tipe shadownya mau hard atau soft itu ada di sini. Nah, kita coba netral aja ya, warna lightingnya putih. Kalau teman-teman mau ganti warna lighting boleh ya. Nah, terus ini juga ada option shadow. Nanti teman-teman kalau shadownya pengen soft itu bisa pilih yang soft. Kalau shadownya yang pengen yang hard, boleh pilih hard. Nah, lanjut kita ke render ya teman-teman ya. Nah, untuk render itu teman-teman bisa setting dulu di sini nih di atas ada edit render setting. Nah, di sini ada output. Jadi teman-teman bisa sesuaiin resolusinya mau berapa. Terus kalau misalkan animasi itu dari frame berapa ke frame berapa, terus mau frame rate-nya mau berapa. Cuman sekarang kita lagi still aja, jadi satu aja ya, satu frame. Kita coba di Full HD ya, 1920 1080. Kita bisa juga teman-teman bisa ada preset di sini. Ada buat film, ada buat mobile device, itu ada presetnya juga. Nah, setelah setting outputnya, kita ke setting destinationnya ya. Jadi teman-teman mau save filenya di mana? Itu ada di option save ini. Nah, nanti teman-teman klik aja ini di sini mau disimpan di mana filenya. Nah, kemudian ada format image-nya. Jadi nanti teman-teman ngerendernya mau apa? Mau format TIFF, mau format PNG, JPEG, atau MP4 sekalian kalau animasi gitu kan. Sekarang kita JPEG dulu aja ya, atau PNG boleh. Terus depth-nya mau berapa? Nah, biasanya kalau di
image-nya banyak warna gradasi, itu disaranin pakai PNG terus bitnya 16. Jadi biar nggak patah-patah gitu sih gradasinya. Nah terus ada pilihan color profile ya, ini opsional sih sebenarnya. Ini by default aja. Nah terus ada opsi alpha channel. Jadi alpha channel ini kayak misalkan teman-teman syuting terus mau nambahin, misalkan teman-teman syuting lagi operate HP misalkan, terus di HP-nya pengen keluar naga misalkan ya, contoh. Nah kita kan rendernya harus alpha kan, kita render naganya tuh harus alpha biar bisa dipasang di footage syutingnya teman-teman kan. Jadi teman-teman harus ngerendernya tuh pakai alpha channel biar nanti dia ngerender tanpa background gitu. Jadi cuman objeknya doang yang kerender. Nah terus ada compositing project file. Nah Cinema 4D ini kan dia integrate sama After Effects kan. Jadi dia bisa nge-export kamera Cinema 4D ke After Effects. Jadi nanti di After Effects teman-teman bisa ngasih efek atau ngasih tulisan, ngasih aset lagi, tapi kameranya tuh udah ngikutin kamera 3D gitu. Nah jadi nanti teman-teman bisa masukin kamera 3D-nya ke After Effects kayak gitu. Sebenarnya ini ada selain After Effects ada yang lain juga, ada Nuke, ada Final Cut, ada Motion juga gitu. Jadi kameranya bisa diimport ke nanti Final Post ya. Nah kemudian yang paling penting dalam ngerender itu tuh mesti ada yang namanya GI atau Global Illumination. Jadi GI ini efek atau sistem di softwarenya biar si lightingnya, teksturnya, pantulan, shadow segala macam itu berasa realistik. Jadi berasa beneran gitu ya, dari mulai arah shadow, ketebalan shadow, jadi kayak ya intinya biar gambarnya berasa beneran aja gitu, berasa real. Nah teman-teman bisa akses di sini di efek. Di efek itu ada namanya Global Illumination. Nah ini tuh umum ya, apapun render mesinnya itu tuh pasti ada Global Illumination. Cuman istilahnya aja beda atau caranya beda. Nah ini kan berhubung kita pakai rendernya pakai defaultnya C4D ya, jadi kita pakai Global Illumination. Nah ini teman-teman bisa pilih aja presetnya, rendernya mau cepat atau mau bagus gitu. Kalau mau cepat pilih yang small small sample gitu. Kalau mau bagus pilih yang high gitu. Kalau yang mau cepat preview aja gitu. Kita pilih yang preview dulu ya. Kita pilih yang preview yang high diffuse. Nah terus selain GI itu kalau di Cinema 4D itu perlu ditambahin ambient occlusion. Jadi kayak buat si shadow-nya itu berasa natural gitu. Nggak berasa tempelan. Nah, teman-teman bisa tambahin juga di sini di efek. Ada namanya ambient occlusion. Nah, ini udah by default aja dia udah nge-generate shadow-nya biar lebih rapih aja sih. Nah, udah sih. Ini settingannya, ini sampel, jadi kayak semakin tinggi renderannya semakin bagus, cuman bakal semakin lama ngerendernya. Nah kalau misalkan low itu semakin cepat, tapi agak low res ya, agak kurang detail gitu. Tapi cukup lah buat still image. Nah, kalian sebelum ngerender final bisa ngelihat dulu, ngecek-ngecek dikit pakai namanya interactive render region. Jadi kayak mau lihat nih bagian ini aja ngerendernya biar nggak berat, biar nggak lama. Bisa pakai interactive render region, terus pilih aja bagian mana yang teman-teman mau render. Misalkan mau render bagian matanya aja biar pengen lihat detailnya udah bener belum gitu. Atau mau ngecek shadownya di kaki udah bener apa belum gitu. Nah, terus kalau mau lihat agak luas boleh digeser-geser aja. Nah, setelah teman-teman udah ngerasa, oh udah nih, oke, semuanya udah aman, boleh tinggal diklik aja render to picture
viewer. Dia akan ngerender final. Nah ini cepat lambatnya ngerender itu tuh tadi ya banyak faktor ya. Faktor pertama itu sampel rendernya. Teman-teman pilih yang mana, yang ringan atau yang emang mau bagus, itu ngaruhin. Nah terus faktor lainnya adalah hardware. Jadi kayak semakin tinggi prosesor sama graphic card teman-teman itu akan semakin cepat ngerendernya. Sama tekstur dan material ya, semakin detail teksturnya akan semakin lama rendernya. Nah untuk materi 3D ini semuanya udah tersampaikan teman-teman, dari mulai modeling sampai final render. Prinsip dan teori-teorinya juga udah disampaikan sama Mas Alvan. Nah teman-teman juga tadi udah belajar basic modeling, terus dari basic geometri, dari spline, teman-teman udah dicoba juga tadi. Terima kasih teman-teman sudah datang di acara ini. Terima kasih juga sudah ikut membuat dan memodeling ya sampai final rendering aset yang tadi kita sama-sama buat. Semoga apa yang saya dan Alvan sampaikan bisa membantu teman-teman dalam membuat animasi 3D, dan semoga acara ini bermanfaat untuk teman-teman semua.